Agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang sudah kita nantikan, yang sudah di tengah-tengah kita, kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Riki Yaakob atau yang dikenal Jaka Taru. Kepadanya saya persilakan. Shallu ala Muhammad. Ya, itu Ustaz. Oke, sama kan Bu? Tahu? Beda dari mana? إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم إلى الروح خصوصا Haja Rosanah binti Subadri, Marhati binti Haji Mamat, Haji Nuh bin Sa'iyah, Hajatinah binti Mi'ah, Subadri bin Jaya binti Mi'ah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Liridha'illah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa qala aidan qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunza'a lahu fi athari falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul bersama orang tua kita, guru kita, kerabat, saudara dan tetangga kita. Semoga duduknya kita pada malam ini dalam rangka mendoakan almarhum, almarhumah yang pada malam ini kita rayakan haulnya, yang kita doakan beliau. Semoga duduknya kita menjadi sebab dan saksi nanti kita bisa duduk bersama-sama berada di taman surga. Di antara kita yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek banyak duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang punya pacar putus sama pacarnya. Berkah rumah tangga anak keturunannya, dan insya Allah kita dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, manusia pilihan kekasih Tuhan. Beliaulah yang kita harapkan nanti pertolongan beliau di mana tak ada lagi pertolongan, yang amal ibadah kita nggak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Syafaatul uzma beliau yang membuat kita bahagia nanti tersenyum dan kumpul bareng orang-orang soleh.
Siapa lagi kalau bukan beliau, pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin, Habibanal kiram, Nabi besar kita, Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Athqal Azkiya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati, Jangan lihat sobat kawan. serem banget tapi enggak. Jadi saya tidak pernah minum seperti itu. Ah, cocok. Pinter, Blak. Ya, pinter. Jadi, Ya. Biasanya kalau penceramah yang tausiah ada azkar, ada namanya banser, ansor yang menjaga kiai diri. Ini beliau front pembawa berkat. yes. Siapa aja yang kita hormati, Bang? Banyak banget. Banyak banget. Orang tua kita nih yang ngadain hal. Ya. Bapak Haji Mamat. Bapak Haji Mamat, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, anak keturunannya soleh dan solehah. Almarhumah yang telah wafat, yang saat ini kita peringati haulnya, semoga beliau diterima amal ibadah, diampuni dosa-dosanya, dan seluruh almarhum dan almarhumah yang tertulis namanya dan tak tertulis yang kita kirim hadiah, semoga beliau menjadi sebab doa-doa kita dikabul dan kuburannya dijadikan taman-taman surga. Guru kita tadi yang menyampaikan sambutan, Ustadz yang itu yang mukanya kayak Ridho Roma kan? ya, Ustadz Azim. Ustadz Azim ya. Beliau sehat, panjang umur. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah. Ini musola apa masjid? Masjid Pak DKM, Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan orang kampung sini takwa semua, takut kepada Allah. Nah kalau ini takut sama mertua. Tadi ente nelfon orang tua begitu banget, anak durhaka. Biasa emang begitu nggak ngendarin. Ya orang lagi boker nelpon. Itu saking cintanya saya sama orang tua kasih tahu. Kalau saya nggak sampein malah dosa saya, Ustaz. Dia jangan ketawa baik lu. Mudah-mudahan orang tuanya abang kita nih. Kenal lo? Belum. Boy, Boy kek. boy ayam. Bang Boy Ya, sehat, panjang umur. sehat tadi gue. Iya. Tutup itu. Kita doain beliau sehat, panjang umur. Beliau udah istiqomah bersama habaib, bersama kiai, bersama ustadz, ada di panggung dakwah, niatnya karena Allah menghibur. Semoga kita bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, seluruh jamaah kampung ini kampung baru ya, Jalan baru. jalan baru, tapi orang-orangnya bau. Udah lama bukannya baru, Orang. bau. Mudah-mudahan orang sini bau wangi, sehat, banyak rezekinya, makin taat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi ada ustadz kita, Ustadz Asmat juga yang baca Quran, suaranya indah. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bang, bisa baca Quran kayak Bang Asmat, Ustadz Asmat? Alhamdulillah. Bisa ya. Kagak.
Ya kita kan mencintai Rasul harus jujur. Ya. Daripada kita banyak orang sok pinter tapi ujung-ujungnya bodoh. Mendingan kagak, pinter kagak, goblok iya. Alam, biar ente pinter dengerin nih anak baca Quran. Amin. Surah Al-Isra ayat 23. Ente jawab aja Allah gitu ya. Semua ya. Biar malah ada kebagian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah perintahkan untuk kita menyembah kepadanya dan jangan menyembah selain kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi maknanya ini adalah ihsan, kalimatnya khabariyah. Sedangkan ihsan itu kalau dari kalangan sadri mengatakan anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin Allah akan melihat kita dalam ibadah kita. Maka orang baik itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah. Nah, wabil walidaini ihsana di sini bukan hanya buat orang tua yang masih ada, tapi orang tua yang udah kagak ada. Jadi ada 3 nih tugas anak yang lepas daripada orang tua, di mana orang tuanya udah wafat, tetapi terus menyambung pahalanya ngalir sama orang tua. Yang pertama, anta'budallah, beribadah kepada Allah. Antakuna waladan salihan li'annahu laysa syai'un ahabba ilaihi min salati nafsika. Anak kalau sholat, anak kalau wudu, anak kalau ngaji, anak duduk di pengajian, anak-anaknya itu hadir berzikir kepada Allah, pahalanya ngalir terus, itu didapat sama orang tua yang udah ada di alam kubur. Alhamdulillah. Berarti tadi kita ngaji Bang Cablak, pahalanya ngalir. Bang Cablak tahu nggak rasanya mati itu kayak gimana? Belum tahu saya Ustaz. Mau tahu nggak? Mau sih. Ya udah mati dulu. Uduk deh jangan. Utang saya masih banyak banget, jangan. Aqilla minaz dzunub yahun 'alaikal maut. Kurangi dosa, gampang ngadepin mati. Aqilla minad dain ta'ish huran. Kurangi utang, maka hidupmu merdeka. Benar juga. Berarti besok ini saya jangan main Shopee lagi. Ya. Sekarang ibu-ibu tuh lihat, ikan gabus mati telentang. Seragam bagus baru utang. Ikan gabus mati telentang. Aki-aki bangun telang. Terus baju bagus boleh betang, lakinya kelimpungan. ikan sepat, ikan gabus Ikan gabus. berendam di air tawar. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Perut kita lapar. Apa? Nggak ada kuenya, Pak. Ya, Nggak ada kuenya. ke Garut kita lewat Cimapar. Ya, Ambil pepaya, taruhnya di atas lumpang. cakep. Kalau emang perut kita lapar, tolong panitia bawain kue bangsa tinggal napan. Bang Cabra, makanan yang dibacain ayat Quran, makanan yang dibacakan zikir, syifaul barakah. Makan itu jadi obat dan berkah. Makanya kalau ada makanan jangan dianggurin, habisin. Nah buat lompongan kita, bungkusin. Ah, itu mau medek namanya. Medek dah itu mah. Iya juga sih ya. Pantes aja Bapak Haji Hasim tadi gayung baik. Kalau bapak-bapak mah begitu, kalau nggak ada Bang Cablak nih nggak dengerin ngaji, so serius ngajinya. Oh gitu ya? Iya, duduk sila, pala nunggu, kumis bablang. Kira saya nggak dengerin pulas dia. Bang,
kita ngaji begini pahalanya ngalir. Maka rasa kematian itu ada 4 caranya. Yang pertama, kematian yang diambil dari atas, itu kematian yang hadir para nabi. Kemudian kematian yang ditarik dari depan, itu kematian aulia Allah. Kemudian kematian yang ditarik dari samping sebelah kanan, itu kematian hambanya yang soleh, yang kita kenal dengan kematian husnul khatimah. Tapi kematian yang sebelah kiri, ini saya lagi ngejelasin. Ya tapi pindahnya ada lubang gitu. Lubang yang lain. Ini pakai dibuka lagi. Cara kematian malaikat Israel nyabutnya, Bang. Ada 3 cara, ada 4 cara kematian. Kayak aku ngomong ya. Ya gimana? Ya begitu. Gak usah dong masa saya gimana sih. Ada 4 benar-benar. 1 dari atas kematian para nabi, 2 dari depan kematian aulia Allah, 3 dari kanan kematian hamba yang soleh, 4 mati dari kiri, kematian yang sangat menyakitkan karena itu rajin maksiat dan mukanya jelek. Kan, mau izin. Ini cuma ibaratnya ya? Iya, bukan. Ini cuma ibarat. Tapi ibarat biasa suka bener agak. Bukan maksudnya di kiri, belah kiri abang. Tepati ke Israel itu nyambutnya dari arah kiri. Oh iya. Itu rasanya sakit dan sakitnya sakaratul maut yang dicabut oleh malaikat Israel kepada manusia ketika menghadapi sakaratul maut. 30.000 pedang pisau menyayat-nyayat tubuh dan badan kita, ditaburkan garam. Rasanya sakit, dijejak, diinjek, ditondok, di smackdown, dihantam mukanya. Salam dari DJ. Mohon izin, Pak Kabak Kades Pak Rahmat. Mohon izin saya pindah ke sana. Takut jadi umpama mulu saya. Dari sini sana. Ustaz Solo. Ada juga ya di kalau Kalau saya diatur-atur. Atuh ente mah enak tisu, anak mah Susu. anak tisu. Tisu lebih bermanfaat dari susu. Gimana manfaatnya? Karena kalau banyak susu nggak bagus. Iya. Iya, saya lihat kucing banyak susunya nggak bagus. Bang, ente tahu nggak? Itu tuh susu kan dari belakang ya? Iya, dari Ustaz Azid. Belah sono. Iya. Sono nenek-nenek dulu. Terus, ini susu nenek. Lagi nah, sama juga kita ngerasain susu kuda liar. Biarin dia pulang layangan naik motor. Apa bang keracunan susu kadaluarsa? Biar sehat. Terus ini terus. Jadi kematian itu sangat sakit rasanya. Begitu nikmat kematian itu, rasa sakit kita yang saat hadir dalam kematian sakaratul maut. Tapi Rasulullah hadir. Rasulullah menjemput kita dengan kalimat indah. Maka saat itu wafatnya kita yang su'ul khatimah berubah menjadi husnul khatimah. Matanya tertidur pulas, wajahnya terpancarkan cahaya air wudhu, bibirnya pun tersenyum seraya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kematian yang sangat menyakitkan, matanya belok, giginya menganga. Kenapa abang pindah? Mohon izin Ustaz, Ya, yang mati yang menyakitkan, mata belok, ya. bisa nggak? Selain gigi kan banyak, ada hidung, ada pipi, ada tangan.
Udah tua kalau pakai nyungar loh. Nah, Bagus, istri saya nggak lagi hamil. hah? Nah, ini ucapan juga nih. Biasanya ucapan orang teraniaya itu kabul loh. Itu istri saya udah hamil, besok hamil. Maksud saya mulutnya terbuka menganga, hitam legam wajahnya hingga merasakan rasa dahsyatnya sakit sakaratul maut, maka indah. Ada orang baca belak di zaman dulu di mana ketika tawaf ngucapin kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus membaca salawat hingga seorang ulama saat itu yang ternama berkatanya, kenapa engkau tidak membaca doa yang lain kecuali baca salawat? Maka diceritakanlah ternyata dia berangkat haji bersama ayah, tapi di pertengahan jalan ayahnya wafat, hitam legam wajahnya hingga dia tak ada satupun orang yang ikut menguburinya. Maka saat itu datanglah orang yang tampan dan wajahnya bercahaya, burdahnya ditutupi ke wajahnya, maka seketika itu yang hitam berubah menjadi putih. Siapa engkau? Aku orang yang sering disebut oleh ayahmu. Siapa? Muhammad. Beliau rajin baca sholawat, wafat su'ul khatimah, tetapi dapat syafaat, berubah alhamdulillah wajahnya husnul khatimah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa baca sholawat? Saya bisa Ustaz, cuman saya tadi anak saya bukan yang begitu dari Gimana? TikTok. Iya, padahal saya ajarin itu Pak Ustaz anak saya. Amin. Jadi jangan begitu deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Orang kalau banyak baca sholawat, biar kata jelek cakep. Saya diam aja ya Ustaz ya. Saya diam aja. Tapi jeleknya dibawa apa? Kan ada yang lain. Kalau tuh gini kayak orang kalau baca sholawat pakai sound systemnya suaranya jadi bagus begitu kayak jangan lupa. Doa orang yang terzalimi dikabul. Sama dong saya juga tadi ya. Dengan istri hamil. Deal. Istrinya cantik, Bang Cablak. Saya ganteng. Iya. Cuma kalau lagi bikin anak merem deh. Tahu. Gini saya bikin anak muka itu tuh yang keluarga. Ayo Bang Cablak, kita baca selawat berjamaah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Bisa jamaah? Ayo bareng-bareng baca belakang Papa. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa
anta misbahus suduri. Bersama-sama. Ya Nabi salam alaika. Salam alaika ya Rasulullah. Ya Rasul salam alaika. Ishfa' lana ya Khalilullah. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka orang yang membaca sholawat ini tabungan matinya pasti enak, ibu bapak. Banyak baca sholawat. Ibu bapak duduk 1 jam di majlis ilmu, pahalanya lebih daripada tunggang tonggeng semalaman suntuk. Maksudnya tunggal tonggeng apa ya? Maksudnya tiap malam tunggal tonggeng lain. Sholat sunnah 1000 rakaat. Oh iya, jadi alhamdulillah sih tiap malam tunggal tonggeng saya. Sholat sunnah bang? Enggak, emang ngoncor. Ini tanya lagi dah. Ngaji 1 jam pahalanya lebih baik sholat 1000 rakaat dalam ibadah sunnah. Kalau 1 hari full lebih baik daripada salah 1 syukur. Puasa 3 bulan berturut-turut. Tapi begitu beres ngaji, ngegosip, bahkan mau ngomongin aib tetangga, gugur hilang pahala ngajinya. Tuh. Gua kata juga apa? Untung nggak pernah ngegosip. Nih. Gibah doang. Sama. Biasanya yang suka ngegosip bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya sih menurut survei membuktikan antara bapak dan ibu-ibu ngegosip ya lebih banyak kaum Hawa. Kenapa Hawa? Karena Hawa itu banyak bicara. Wah, Serem banget. iya bener kan? Iya. Kalau laki-laki memang pendiam, namanya juga Adam. Minkum. Adem. Iya Adam. Kalau kalau perempuan mah ditanya, ya Hawa. Kok dari mana kok? Biasa dari pasar. Ditanya di pasar, jawabnya banyak. Kok dari mana? Dari pasar. Karena mah cabai mahal banget, udah gitu kan ngantenya mahal juga. Datang lagi satu tambah udah. Jadi gitu di perempuan tuh. Bapak Jasep dari mana? Habis acara haul, cukup. Coba ibu dari mana? Acara haul. Di mana itu rumah keluarga dari Mamat ya Allah, kita kan dapat air kagak apa kita tahu. Biasanya ini mah di tempat misalnya ibarat kan? Ibarat. Berarti banyakan ibu-ibu. Banyakan ibu biasanya. Yang ngegosip banyakan ibu-ibu. Ibu. Coba jujur, nggak ada dusta di antara kita. Iya dong. Cakapan saya Pak Bang Cablak, Bu. Nanya jangan sama ibu-ibu dong. Biasanya emang ibu-ibu seperti itu, Pak. Ya saya tahu sih gitu kan, saya kan di rumah kan ada Malis Talim tuh, Iya. sama Haji Rohaya. Saya taruh CCTV, Ya. jadi kelihatan. Kawan. Iya di pojok. Siapa emang yang ngegosip poetik? Itu udah enggak orang lah. Orang ke si Anu, si Nia. Iya. Si Nia, si Siti. Apalagi si Anu tuh, si Yanti. Dah, tuh kamu bisa. Si Yanti. Iya. Situ udah mulai kagak, emang kita marahin. Bagaj Yusuf, lu jangan gosip baik. Nggak tahu nih tetangganya lagi. Si Kuna. Si Kuna. Bini Rohim. Oh, tetangganya pemasar ya? Masa udah kagak. Udah kagak. Sekarang udah bukan pemasak, gak gosip. Bukan. Posani. Bosan nih. Posani. Sama Porobiah tuh. Iya, yang patah ke kaleng. Gosip apa? Jadi memang perempuan itu ya Hawa begitu. Makanya sifatnya nggak bakalan pernah hilang selain daripada mata duitan, cerewet. Tapi di dulu zaman orang-orang soleh zaman dulu ada perempuan cerewet. Begitu suaminya kepengen istrinya berhenti cerewet, tapi nggak bisa Pak. Padahal suami udah nazar, ya Allah, kalau istriku nggak berhenti cerewet, besok aku akan ajak jalan-jalan. Di tengah gurun terdapat sumur, maka di tengah gurun ada sumur, aku masukkan ke dalam sumur untuk perempuan yang cerewet. Dicemplungkan. Cemplungkan. Awas tuh.
Ternyata ya begitu pagi masih cerewet, diajak jalan-jalan senang perempuan. Cuma dia nggak tahu di tengah gurun ada sumur, dijorogin dari belakang. Lempung tuh bro. Nyemplung, Kelelep tuh mas. lelap, pulang deh. Pulang lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, adem ayam 86 deh. Gimana Bang Haji? Kalau sudah Tiada baru terasa. Alexis Mongo. Ya gitu. akhirnya dia sadar ya Rab, tuh rumah tangga kesempurnaan cinta saling menerima kekurangan satu sama lain, bukan menuntut kesempurnaan kelebihan satu sama lain. Akhirnya dia sadar rumah sepi, rumah nggak betah, maka kekurangan istri yang cerewet dia rindukan. Maka dia ambil timba, dia karet, langsung dicemplungin ke dalam sumur. Dia angkat, ternyata berat. Dia tahu istrinya ringan, tapi saat itu berat. Dia menangis meneteskan air mata. Begitu keluar kaget, bukan istrinya, kepalanya botak, giginya bertaring. Gue gak botak. Gue gak botak. Ya. Palanya botak, ini bertaring. Berarti jin samingun kali ya? Waduh. Betul, jin. Jin. Tapi jin itu nggak marah Bang. Nggak marah. Allah berterima kasih, alhamdulillah ente ngeluarin aneh. Sebabnya? Dibawa dia ke bisikan. Gara-gara? Bininya cerewet. Oh, perempuan gara-gara cewek dicemburkan aja setan takut ya? Iya bener. Ya, besok Pak, kalau bini cewek kalau usah kedua ya. Nah, tidak. Untung bini saya mah nggak cerewet, Ustaz. Dia cuma bawel doang. Ya Allah, Masya Allah. Pak, mampir. Biar kita suami sama orang ya. Lewat sana nggak bisa Bang, ditutup jalan baru. Makanya jangan banyak cerewet, banyak baca salawat, banyak tobat, banyak zikir, banyak istighfar. Insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi pahala kita dapat diterima. Dan pahala salawat ini ketika kita membaca salawat nggak pernah dihapus, dan malaikat yang mencatat pahala salawat kita dan nggak berani menghapus. Yang ada justru bal yazdat, nambah sampai hari kiamat. Dan itu yang akan membuat kita wajahnya indah, tampan banget. Ibu pengen masuk surga, tapi begitu dilihat dalam surga ada bang cablak, pengen masuk apa balik lagi Bu? Kalau di surga mah udah berubah, udah gak mangap lagi. Deh, gak ada antak banget. Mau ngapa sih? Mohon izin Ustaz, yang hubungin saya antum ya? Iya. Nanti urusan saya sama nih. Ampun diri apa? Oh iya siap. Iya. Itu takut banget dikorek yang mana? Bukan, soalnya kan takutnya cemplung ke sumur tapi yang kan jadi ada setan. Iya. Gara-gara gituan. Iya. Maksudnya gimana sih? Enggak tahu sih, bingung. Terus banyak baca sholawat. Kita berada di fase akhir zaman Bapak, di mana dosa jariah bukan amal jariah. Ibu-ibu lagi nyapu bisa jadi dosa, ibu-ibu lagi ngepel bisa jadi dosa, ibu lagi bahkan melayani suaminya bisa jadi dosa. Kok bisa? Kenapa? Bukan tercatat amal ibadah. Oh, ibu-ibu ngepelnya selfie. Oh, ibu-ibu lagi nganuin makanan suaminya selfie, sehingga auratnya nampak. Diupdate lah di Instagram, diupdate lah di dunia maya medsos, dilihat langsung siapapun ribuan mata, bukan hanya orang kampung tapi seluruh dunia melihat dan menyaksikan apa yang ibu update saat itu. Maka ketika ibu beribadah terhapus pahala ibadahnya karena dosa jariah yang dilihat oleh zina pandangan mata di luar. Na'udzubillah. Makanya jangan suka kita update, dikit-dikit update. Ini perempuan yang banyak fitnahnya. Maka 3 hal. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah. Itu bisa membentengi kita dari fitnah akhir zaman. Insya Allah. Kita ngaji sana. Nih kita mau seremonial Bang. Ya betul. Yang intinya yang diharapkan almarhumah
anak yang ngedoain orang tua. Dalam kitab An-Nawawin karangan Syekh Muhammad Al-Qutyubi, tetesan air mata anak jatuh ke lantai itu yang menyebabkan arsy goyang. Malaikat bingung, ini arsy tanpa tiang kokoh ciptaan Allah, kenapa bisa gempa seakan-akan dihantam banjir tsunami? Maka bertanya, ya Rabb, kenapa ini arsy bergetar sedemikian dahsyat? Ini ciptaanmu dalam genggaman kekuasaanmu. Apa yang menyebabkan? Engkau mau tahu? Turunlah engkau ke dunia. Maka di situ ada seorang anak yang lagi ngedoain orang tua. Netes air matanya jatuh ke lantai. Satu tetes itulah yang membuat arsy bergetar. Luar biasa. Wih. Amazing. Wadidaw. Makanya Bang Cabla sama orang tua kudu baik. Amin. Tadi tuh gayung sebelum berangkat taruh sama embernya. Itu gara-gara si Kuna gue si baik. Kalau gayungnya di bawah. Jadi bawa gayung cuma aku. Mana tuh? Itu dia. Bang Cabla bisa nggak baca doa buat orang tua? Ibu udah pada sih saya sedih banget kalau ngomongin mata ya Pak. Emang apa? Iya, Bapak kasih abang saya semua. Ya orang bahagia. Jadi warisan yang Abang Cabla tangisin? Saya bukan lagi sih warisan enggak. Nggak ada? Warisan soalnya kagak ada, tinggal warisin doang. Orang Bang. Busuk lagi ah. Nangis Bang. Nangis. Iya nangis. Iya. Baca doa. Sampai keluar air mata. Jatuh ke lantai. Wah iya, berarti dosa kita akan terhapus juga. Iya benar. Susah banget Ustaz saya. Bagaimana caranya? Nangis anak yang soleh. Makanya kita senang kayak tadi Ustaz Asmat tuh baca Iqra'ul Maid surah Yasin fa inna ruhul Quran. Baca surah Yasin kepada ahli kubur kita. Itu ruhnya Quran Bapak Ibu. Pak Lurah dulu, RW RT, pejabat-pejabat kita, rumahnya sederhana, di kampung yang sederhana, jalanan belum diaspal, motor mobil belum ada, rumah belum bangun dengan bangunan yang kokoh, tapi dari rumah bilik sederhana lahir orang-orang hebat. Kenapa? Karena dalam rumah ada bacaan ayat Quran. Lewat depan rumah Lurah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Lewat depan rumah RW, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja. Lewat depan rumah RT, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lewat depan rumah ibu majlis taklim, bahkan ibu kalimat Baghdad yang ngajarin anak alif fathah alif kasroh alif domahu ta'ihu ba fatah ba kasroh ba domahu wa fatah wa kasroh wa domahu. Kurang monyong Bu. Wa wi u, coba Bang Cablak contohin. Wa fatah wa kasroh wa domahu. Iya, sempurna, makhrajnya bagus. Kagak sempurna, emang susah mingkem. Min fata mata fata talam domalu. Mata lu. Enak gitu tuh bocah ngaji sama maknya. Begitu bapaknya pulang tok-tok assalamualaikum. Mbak dong mau tak patah tak mata bapak lu buta. Saya nggak bisa ngejaknya monyong, nggak bisa. Butanya bisa. Jangan ngapain main gitu, main monyong kan main oke gitu. Tapi bibir yang dibacakan sholawat dan Quran akan bisa memberikan syafaat. Wa wajhu asyaddu bayadan minal qamar lailatul badr.
akan indah seperti rembulan malam bulan purnama. Maka Bang Cablak nanti hadir terang wajahnya seperti bulan gerhana. Kalau gerhana terangnya bahkan rada nenggemok. Kalau purnama emang bener terang. Kalau gerhana mah kadang-kadang orang guntingnya masuk ke bawah meja. Ditakutin orang gerhana mah Ustaz. Orang lagi gunting, lagi bulan itu di bulan masuk ke kolong. Ini kenapa kolong takut buka gua kayak gerhana? Kan ditakutin. Kelapa tahu kelapa, jangan dulu kelapa ini. Iya. Kenapa ini kelapa dalam kondisinya daripada bagus dimakan gerhana, gerahatu. Beneran dulu Pak ya? Ini kelapa kagak ada airnya, ngapain tadi bagus dimakan gerahak. Jadi apes amat sih ya. Aduh, maafin ya Bang. Bulan purnama. Andin mau kemana? Andin siapa Bang? Andin pacarnya Al. Itu siapa itu Al? Aling-alingan jambang. Al itu Aldebaran. Oh ini jadi masalah nih Bang. Quran nggak pernah dihatamin, sinetron dihatamin. Ah bener Ustaz? Iya, itu tadi Al siapa? Aldebaran. Iya, Aldebaran. istrinya siapa? Siapa? Pokoknya Mandana Opo. Oh, mana apa? Iya si Adin. Adin. Iya, yang nyebelin siapa itu? Elsa. 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 Iya si Elsa. Itu kan cinta ketiga ya? Kita kerja Si Neno sama si Elsa. Si Neno. Si Andin sama si A. Betul. Iya, yang jahat mah sebetulnya Iqbal sama si Irfan. Kok Ustaz tahu? Ketahuan dia. Si Neno mau gedong banget kalau si Neno. Iya. Neno. Ada si Andin sini. Ada. Oh, yang mojok gue. Andin. Artis nggak bakalan bisa memberikan syafaat, tapi Rasul bisa. Quran bisa. Maka dari itu hatamin Quran ibu. Nawiru buyutakum bis sholat wa tilawah Quran. Sinar rumah kita dengan cahaya sholat dan Quran. Sunnah di rumah, wajib di masjid. Itu berkah tuh rumah. Bedain rumah kita sama kuburan. Karena rumah yang diisikan dengan Quran dan hiasan sholat sunnah itu terang cahayanya. Berkah hadir. Tapi rumah yang diisikan dengan cahaya HP dan sinetron berantakan berkahnya, hilang berkahnya. Sekarang banyakkan mana Bang? Quran apa sinetron? Sinetron. Sinetron. Banyak banget orang. Sinetron. Sinetron suara sang hati istri Indonesia. Ada. Ya, padahal ceritanya itu juga. Kalau ada sebuah melaki orang, lebih orang itu ketabrak. Tapi ditonton banyak orang itu. Bagaimanapun berarti lari ujungnya ketabrak. Maafin aku ya di penjara dah. Minta maaf. Terus anaknya nyampe. Maafin ayah. Bagaimana kita kasihan sama anak kita? Tidak. Apa itu? Oh gitu. Ceritanya banyak itu juga. Tapi ditonton banget. Jadi sinetron itu apa FTV itu? FTV ya. Indonesia. Suara sakit, suara hati istri. Ya, terus selain itu ada lagi Bang? Ada lagi tuh yang anak jalanan kemarin. Iya. Ya, boy anak jalanan. Iya. Itu ibu-ibu pada gila-gila. Apa saya beli motor gede emang gara-gara apa? Iya. Pengen dikata anak jalanan. Oh, Mana? biar mukanya kayak si boy gitu. Kagak dikejar-kejar kolektor saya. Ada anta. Sholat sunnah di rumah, wajibnya di masjid dan di musola. Buat bapak-bapak. Betul. Tapi kalau ibu-ibu mau juga boleh. Oh, boleh. Tetap dapat nilai pahalanya. Dapat nilai pahala. Iya. Boleh. Tapi layani suaminya. Oh, jadi istri itu tetap harus melayani suami. Betul. Tuh, dengerin mah, dengerin. Tuh, Lagi dengerin. video call dia. Iya. Coba kasih unjuk dah ke jamaah. Ada. Si Tete itu cakep. Tuh. Siapa itu? Bukan itu. Iya mah, iya mah mantap, tenang berkat ada. Jadi begitu ya Ustaz? Iya. Siap. Tapi Jadi sholat wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Makanya wudhunya dari rumah, sholat langsung di masjid. Berkah Pak. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena amalan yang pertama kali dihisab ketika kita mati, sholat.
Sekarang kita memperingati haul dan mendoakan almarhumah, tapi nanti kita yang akan diperingati dan didoakan oleh anak-anak kita. Ini bahagia Bapak buat kita kalau kita punya amal, punya tabungan, dan sholat yang pertama kali dihisap. Maka dari itu saya yakin orang sini mah zuhur jam 12, jam 8 udah berangkat ya. Cakep. Saking rajinnya kali ini. Bukan. Apa? Anjing. Oh. Untung Bapak Lurah Rahmat nggak begitu. Enggak jam 8, jam 6 pagi. Insya Allah orang sini mah soleh Pak. Buktinya nih masjid dekat-dekat rumah. Karena orang yang sholat berada di dekat masjid, tapi masih sholat di rumah, la tatimmu, tidak sempurna, bahkan la tasihu, tidak sah sholatnya. Makanya bapak-bapak suksesnya saat ini kita ngadain acara, pahalanya ngalir terus buat almarhumah kita, sholat jamaah. Maka terus mengalir tuh pahalanya. Terus berkah orang tua kita yang ada di alam kubur. Raudhah minadil jinan, taman-taman surga hadir. Kenapa? Karena anak keturunan yang ditinggalkan bukan berebut harta warisan, tetapi berebut amal soleh dalam kebaikan. Insya Allah. Itu yang pertama, amalan ibadah kita yang kita kerjakan di dunia, pahalanya mengalir secara otomatis kepada orang tua. Yang kedua, antasila kerabatahuma wa asdiqahuma. Beliau almarhum sudah wafat, tetapi temannya, saudara dekatnya, kerabat yang suka beliau ngobrol semasa hidupnya masih ada. Kalau masih ada, sambung tali silaturahimnya. Jangan sampai kita putusin. Iya, orang tua kita udah wafat, tapi adik kakaknya masih ada. Encang-encing kita masih hidup. Silaturahim. Jangan mentang-mentang kita banyak harta, yang ditinggalkan warisannya banyak, tapi encang-encing kita susah dan kita nggak mau nyaba, bahkan kita memutus tali silaturahimnya. Ini orang tua kita nangis bahkan sedih di alam kubur. Maka tugas kita yang hidup sebagai anak atau ahli waris menyambung silaturahim kerabat terdekat orang tua selepas orang tua telah wafat. Maka siapa orang yang nyambung silaturahim, banyak rezekinya, panjang umurnya. Kan lempengan mati mah gak kenal usia. Betul kan? Betul. Yang muda mati, yang tua mati. Yang gagah mati, yang sakit mati. Yang putih mati, yang hitam mati. Yang mancung mati, yang pesek mati. Semuanya mati. Sekarang saya tanya Bang. Saya nggak menghina fisik Bang. Apa dayalah fisik? Karena fisik begitu masuk ke liang lahat, itu bakalan ada adidan, nuskhut ila adidan, belatung-belatung yang menjijikan, cacing-cacing yang menjijikan. Di mana seperti belatung-belatung itu menggerogoti tubuh wajah. Bahkan dua tempat yang paling senang dimakannya, yakni yang pertama perut, yang kedua kemaluan. Kenapa perut? Karena perkara subhat, haram, maksud yang halalnya ditinggalkan. Ini nanti meletus Bang. Ada 2 minggu mayit baru jenazah dikuburin, dibangkitin lagi. Bukan dibangkitin, digali lagi, mau dipindahin Bang. Ternyata itu jenazah, posisinya yang menghadap kiblat, tiba-tiba telentang. Kegerahan dia kayaknya. Nggak bawa AC kali ya? Enggak, ternyata di situ bergerak posisi dia. Selama 2 pekan itu ada di alam kubur. Maka ternyata begitu dibuka, na'udzubillah summa na'udzubillah, perutnya meletus, dan saat itu cacing-cacing tanah belatung menggigit dan menggerogoti perutnya. Mukanya udah kelihatan tuh tengkoraknya. Yang cakep banget juga sama. Kalau nggak ahli wudhu, nggak ahli sedekah, nggak ahli salawat, bakalan menjadi makanan belatung. Makanya orang dulu mah berkah. Iya. Makanannya belum yang macam-macam. Belum. Orang dulu makannya tai baba. Teh babal, teh babal itu, Iya. teh babal itu nangka yang baru metik pisahnya. Tapi yang diambil puurnya sendiri karena banyak kebunnya. Rambutan, kecapi, biji-bijinya ditelan ya. Oh iya, bener. Orang dulu mah kalau makan kecapi sama rambutan ditelan.
Bener. Itu supaya apa, Bang? Supaya dia kenanam lagi. Jadi kalau udah boleh kebun tumbuh lagi gitu ya. Yang saya tahu gitu biasanya. Ya zaman dulu mah pohon nangka atau ada pohon rambutan banyak yang bukan boleh di situ. Bener nggak sih Pak ya? Bener ya? Ya. Itu bahasa kasarnya, tapi kalau bahasa syukurnya berkah, Bang. Oh iya. Karena makanan yang dimakan oleh orang tua bahkan kotorannya bisa jadi tanaman. Termasuk anak kecil dulu buang kotoran ditritikan, itu ayam masih makanin kotoran anak kita. Ada keberkahannya. Ayam tuh makhluk Allah. Coba-coba anak zaman sekarang buang aja ditritikan, ayam lewat lengos. Banyak penyakitnya. Sebab apa makanan zaman sekarang? Diucapkan basmalah kita nggak tahu. Junk food, go food, Go food. Terus apa lagi? fried chicken, Pokoknya harus sih. hak ben, Hakban, McD, Makdi, fried chicken. Pret chicken. Bukan pret ya bawa musuh kita. Yang jorok ada Bang? Apa tuh? Kentucky, Kok kan kaki? kentut aki-aki. Languang lagi. Ya bener kan kentut aki-aki kan udah racing. Dia pakai saya waktu Gimana? kalau kentut baru pegangnya. Maaf Wak, ya maaf. Ya ini kan ngomongin kentut. Begitu. Bener. Jadi sampai mana tadi kita? Sampai kentut, Sampai makanan. sampai di makanan. Jadi orang ketika mati di alam kubur nggak awet jenazah itu, namanya apa? Badannya. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Lanjutin Bang. Wa kaifa la Wai kaifala idza yamutu hidayah mutu la yafsuda. layak sudah. Jadi benar dikit. Jadi mayat itu ketika dimasukkan ke dalam liang lahat itu bakalan berebut belatung. Makanya nggak akan rusak tuh orang yang mengamalkan Quran, tajdidul wudu, dakwahul wudu, berkah. Ya Bu, makanya nggak boleh namanya ibu pakai make up berlebihan, apalagi suaminya nggak punya duit. Ya iya, itu mah. Lawan gak punya duit kalau pakai make up. Bukan begitu Bang, karena perempuan zaman sekarang lebih mengutamakan cantik wajah, tapi lupa yang harus diperhatikan adalah hati. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, cinta kepada Nabi itu yang membuat istri tampil cantik. Makanya akhlak, inner beauty, wajah itu dipoles seiring masa bakalan tua dan lagi menjadi santapan belatung di alam kubur. Tapi kalau akhlak, dia semasa hidupnya baik, bakalan menjadi cerminan ahlul khair. Wajabat lahul jannah, laha jannah. Bahkan disaksikan oleh orang yang mendengar beliau orang baik dan masuk ke dalam surga. Jadi kalau mana perempuan tuh capek, kasih modal capek. Alis dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan. Mata Shinchan? Iya. Yang begini mati ya? Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara. Mempat ya? Iya, namanya anti badai Sudami. Kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan, kayak burung hantu. Itu namanya eyeshadow. Jadi abang kudu paham. Saya pengen punya istri cantik, oh ternyata saya modalin bisa cantik Bang. Jadi laki kalau pengen punya istri cantik, modalin. Tapi kalau istri pengen punya suami perhatian, servisin. Tuh. Kalau wadon, bini pengen cantik, pasti dimodalin sama lakinya. Ya. Kalau pengen dipercantik sama suami, servisin lakinya. Jangan kalau tidur malam Jumat pakai minyak wangi autan. Udah ketahuan autan itu adalah membunuh nyamuk secara perlahan-lahan. Artinya kalau kita mau nyium ini pakai kena olesan autan sama juga membunuh laki perlahan-lahan. Emang abang mirip nyamuk ya Bang?
Ada kecoa kita. Makanya ini ibadah kita. Maka kita bakalan mati. Manusia itu yang pantas mati meninggal apa modal? Meninggal. Kalau modal? Modal berarti binatang kali ya? Binatang modal. Mampus. Itu kalimat kasar. Tapi kalau untuk manusia yang lebih halus, meninggal apa mati? Meninggal apa mati? Mati apa meninggal? Ya saya nanya. Oh, saya nanya ya. Saya bingung. Meninggal ya? Mati bang. Oh mati. Iya. Sebab kalimatnya seperti itu ketika sholat iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pernah nggak abang bacanya beda? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Meninggal. Jadi mati apa meninggal? Mati. Mati. Jadi kita bakalan mati. Mati. Bisa abang duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, abang duluan. Bisa nggak yang lain dulu? Saya bilang yang lain tukang foto itu, wih, iya tuh. Iya. Vino Sebastian, iya kan dulu. Aliando bang. Mana? Tuh. Masya Allah, bintang Cina nih. Kayaknya keturunan China nih. Iya, Pasti saya muamalat nih. Katanya sih itu. Bapaknya Taiwan, ibunya Taipei, Taibagong nih. Ente nggak boleh begitu bang. Ya adanya kita tadi sono dulu kemarin apa biar tetap anu. Sorot. Di zoom. Jangan lebih jijik ya. Bener kan? Matanya sipit. Orang pada ketawa aja. Pada ketawa pas udah mata orang berubah. Ini udah jam berapa ya bang? Baru jam 9. Udah setengah 12. Belum. Jam 22.21. Ya, setengah 12. jam Ini panitia Bang Cablak kalau bisa Ustaz Jaka Tarub sampai jam 24.00. Emang udah berapa kiai yang mati di sini bang? Belum, nanti mencoba ini. Kita kan bakal mati. Iya. Minum susu lagi. Untung nggak pakai es ini. Iya. Terus lanjut, kita ngaji lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka jangan kita putus silaturahim kepada saudara, kerabat atau orang tua kita yang telah wafat. Yang ketiga adalah 3 hal lagi. Antadhuwa lahuma, antastaghfir lahuma, antatasoddaqa lahuma. Mohon ampun kepada Allah, maka selepas sholat kita baca Rabbi firli li wali walidayya, Astagfirullah li wali walidayya. Begitu di Umi, di Abi, gitu ya Pak kita baca. Kadang Ustaz baca gitu. Kenapa dibacakan seperti itu? Karena ketika kita lupa dan lepas sholat tidak pernah membaca doa untuk ibu dan ayah, maka saat itu juga terputus pintu keberkahan rumah tangga dalam rumah tangga kita. Hidup kita pun gak akan berkah. Makanya anak kalau lupa ngedoain orang tua gak akan ada berkahnya. Doain orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa berjamaah, ayo Bapak Ibu. Perasaan bukan begitu variasinya ya. Ayo bareng-bareng. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa
dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan sayangi beliau sebagaimana beliau sayang kepada kami di waktu kami kecil. Bapak Ibu kepengen dikenal sama siapapun, kepengen dikenal, bahkan orang yang buka akun YouTube, Instagram, followersnya pengen banyak, dia pengen menghasilkan uang dan ketenaran. Tapi tahukah Bapak Ibu, dulu ada seorang pemuda sederhana di kota Yaman. Beliau itu penyakitan supak ataupun tubuhnya itu ada penyakit, di mana pemuda biasa dipanggil sama ibunya, nak, namanya Uwais Al-Qarni. Beliau nggak dikenal, tetapi terkenal. Bukan hanya penduduk langit, penduduk dunia belum sempat ketemu Rasulullah, padahal hidup di masa zaman Rasulullah, tapi belum sempat ketemu Rasulullah. Rasul sudah wafat, tetapi Rasul udah ngirim salam sama Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Ali, di mana Uwais kriterianya seperti ini. Maka Umar dan Sayyidina Ali menjumpai dan silaturahim kepada Uwais di masa kekhalifahannya selepas wafatnya Rasulullah. Kenapa ibu bisa terkenal? Ternyata begitu Uwais dipanggil sama emaknya, Uwais, iya mak, mak pengen berangkat haji. Uwais, siap mak, tahun besok musim haji kita berangkat. Maknya tersenyum, padahal nggak punya kuda, nggak punya keledai, nggak punya sayara jawala, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya kendaraan, nggak punya harta. Tetapi Uwais punya lembu yang kecil, digendong di punggungnya, dia naik di atas jabal, dikasih makan ke lembu, turun ke bawah, naik turun, naik turun. Lembunya cuma dikasih makan, diturunin, dinaikin lagi. Tetangga bilang, Uwais stres, Uwais gila, Uwais kehilangan akal, Uwais kena guna-guna, Uwais kena penyihir. Kenapa? Masa lembu cuma digendong naik ke atas gunung, cuma dikasih makan, diturunin lagi. Begitu tiap hari, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 8 bulan lamanya Uwais menggendong lembu tiap hari, hingga lembunya bobotnya 100 kg. Uwais pemuda sederhana, badannya berotot, kuat, gendong lembu. Bukan lembunya, tetapi Uwais latihan buat gendong orang tuanya dari Yaman ke Mekah. Datang musim haji, digendong ibu. Lewat gurun, lewat padang pasir, maka menetes air mata orang tuanya sampai di hadapan Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan ta'ziman takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karamahu biman hajahu aw itabarahu tashrifan ta'ziman takriman wa biran ya arhamar rahimin. Nangis orang tuanya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Isti'la mencium Hajar Aswad dari jauh. Tanda mulai tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, tawaf keempat, tawaf kelima, tawaf keenam. Habis doa-doa yang dimunajatkan oleh ibu, senang, haru, tangisan air mata, bangga dan bahagia. Cuma apa yang diucapkan Uwais dari lisannya dan didengar oleh ibunya, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa ibuku. Ibunya mendengar. Uwais, kenapa dari tadi, dari awal sampai detik ini yang engkau doakan hanya ibu, nak? Engkau tidak ingin kesejahteraan hidupmu, nak? Minta duniamu, jodohmu, apapun cita-citamu, nak? Tidak, ibu. Kenapa Uwais, ibumu selalu merepotkanmu? Tidak, ibu. Kenapa Uwais, ibu yang hanya kau doakan? Aku berharap ibu mendapatkan ampunan Allah dan ibu ridha kepada Uwais, sehingga ibu ridha, Allah ridha, dan nanti Uwais bisa berjumpa dengan ibu di taman-taman surga. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira ada nggak anak zaman sekarang model kayak Uwais Al-Qarni? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratar rahma ila kataballahu lahu hajjatan maqbulatan wa mabrurah. Di mana ada seorang anak yang memandang wajah ibu dan ayahnya dengan pandangan sayang, ridho, maka Allah ridho kepada anak tersebut dengan pandangannya kepada orang tua. Pahalanya haji yang makbul dan mabrur. Allahu Akbar. Pulang dari sini, pandang wajah emak sama bapak kita. Tuh ratapin beliau yang udah gak ada, baru nyesel sekarang. Beliau kemarin duduk di sofa, beliau kemarin tiduran di pelatar, beliau kemarin duduk ajak-ijik di sini, tapi sekarang udah gak ada. Bayangannya cuma terngiang di memori kita. Penyesalan yang ada. Rajakan orang tuamu, engkau akan mendapatkan rezeki laksana raja.
Hinakan orang tuamu, engkau akan dihinakan dari anak keturunanmu. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kebaikan yang saat ini kita berikan untuk ibu ayah akan hadir dari anak keturunan kita. Begitupun sebaliknya. Pengen anak soleh apa anak salah? Zaman sekarang banyakkan soleh apa salah? Anak yang soleh ditelepon sama orang tua, iya mak, siap mak, meluncur ngambil gayung. Itu anak soleh. Jadi masih ada waktu, coba telepon lagi mak. Udah beres belum? Udah tidurnya? Mak tidur ya mak. Ntar pulang. Andi pulang. Andi Oh namanya Andi, Bang Andi. Mak pulang makan. Dan Andi pulang ke rumah bini. Baru ke rumah emak. Ya kan kita ke istri, berarti ke rumah bini dulu dong. Iya, begitulah hebatnya suami. Kalau suami tetap surganya ada di ibu, tapi kalau ibu surganya di suami. Kenapa senyum-senyum begitu? Bukannya gua saja. Kira gua salah. Dua jamaah. Jadi ketika ibu punya suami, maka izin kepada suami. Jangan datang ke rumah orang tua sama mertuanya terus sehingga suaminya sakit hati. Bahkan kalau lepas tidak reda, maka surga haram buat ibu. Walaupun itu orang tuanya, justru ketaatan kepada suami itulah yang membuat ibu menjadi penolong buat orang tua yang telah wafat. Jadi jangan jadi anak yang durhaka. Anak sekarang diperintah ngebantah, dipelototin galakan dia. Berangkat nang ngaji, apa sih mak pelotot-pelotot ntar kelipan pasir. Berangkat ngaji, biasa aja careless. Berangkat ngaji, 2000 langsung berangkat dikasih duit. Anak zaman sekarang, betul nggak bang? Ternyata anak zaman sekarang begitu yang mencontohkan ibu. Mafil abah fil abna, anak bagaimana orang tuanya? Bapaknya kalong ya anaknya kampret. Emaknya nyolong ya anaknya nyopet. Betul nggak? Betul. Bapak apa tadi? Bapaknya kalong, anaknya kampret. emaknya tukang nyolong, anaknya Nyopet. kaifa yastaqimu dhil wal udwan. Ditancapkan itu batang karena trik sinar matahari, lurus batangnya, bayangannya lurus. Bengkok batangnya, bayangan bengkok. Itulah cermin orang tuanya. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi, kenapa punya anak Kanaan? Karena Nabi Nuh punya istri durhaka. Ibrahim seorang nabi punya anak yang soleh, Ismail. Kenapa? Karena istrinya Ibrahim solehah, Sayyidatuna Hajar. Begitupun Nabi Allah Musa punya bapak Fir'aun. Kenapa bapaknya Fir'aun tapi seorang nabi? Karena Fir'aun punya istri Sayyidatuna Aisyah binti Muzakhi, solehah. Berarti yang membentuk karakter soleh dan salah adalah ibu. Ibu mau berangkat ngaji, cium tangan suami, apa yang lain alasannya. Biasanya ibu-ibu di sini kalau berangkat ngaji cium tangan suami dulu apa gimana bang? Emang terakhir kali cium tangan suami kapan? Lebaran. Kata dia lain itu mas Jam. Nikah doang, kata dia udah nikah. Bininya yang mana? Bini mana? Mana? Orang Betawi kayaknya. Ya, dia bilang gini, bini mas, nolong. Oh, pojokan bilang. Masya Allah, Masya Allah. Perempuan kan gitu bang, kalau mau berangkat ngaji cium tangan. Bang, saya minta keredoannya mau berangkat ngaji. Saya pulang ngaji mau arisan sama kondangan. Minta duit dong bang. Ya ilah, gak punya duit. Ya udah bang, gak apa-apa. Kita minta redonya. Berangkat. Betul. Surga tuh buat istri. Alhamdulillah. Tapi yang ada begitu apa enggak? Ada. Ada yang begitu. Ada kalau dicari itu nanti. Kalau nggak ada duit, mana? Untung dia nggak ada sih. Sebab kalau perempuan mau berangkat ngaji biasanya nitip jemuran. Bang, gua mau berangkat ngaji. Kalau namanya lu mau ngopi, mau nyeduh super mie, udah diutangin nama di warung. Cuma belum dibayar.
kompornya juga itu agasnya habis, nenteng dewek, airnya udah dimasakin cuma setengah mateng. Nanti kalau gua pulang jangan sampai ngeblatak, kalau ngeblatak gua jejek habis-habisan. Itu udah rasanya udah rada mendung tuh, udah cuaca, gua kagak bisa ngangkut jemuran. Jangan lupa ya jemuran yang ada diangkutin. Bocah gua kagak ajak karena gua pulang ngaji langsung kondangan sama arisan. Cuma kalau ketemu bini gitu, gue detek, memang. Itu udah lengkap itu Ustaz ya. Udah lengkap, udah berita, nyuruh, dia ngangkatin jemuran. Iya. Untung saya mau nggak begitu Ustaz. Enggak. Suruh nyuci doang. Tapi memang tugas suami seharusnya nyuci. Oh iya. Iya, nguki jemuran, masak itu tugas suami. Tugas istri mah cuma 3 doang. Semur, dapur, kasur. Sumur, Dapur, kasur. kasur, Yang paling utama kasur. kasur. Ya. Karena istri nggak boleh nolak ajakan suami, harus menjadi perempuan ready to you yang siap pakai suaminya. Maka ketika suaminya pulang langsung hantarkan senyuman, papa. Ya bahasanya kan begitu. Biar tak Papa mau makan, minum, apa mau langsung bobo-boboan? Emang kalau mau makan ada apa? Neng habis belanja pak, beli pizza bertingkat. Apaan itu? Oncom. Kan numpuk tuh bertingkat. Iya, dia bertumpuk iya. Pizza itu namanya. Oh, jadi oncom itu pizza. Iya. Oh iya. Goceng. Iya benar. Kalau oncom hitam lagi ya. Kan nafsu nggak suami makan oncom? Nafsu. Kan bininya kan lembut. Lembut. Iya. Ya udah belum sempat makan. Emang ada menu lain lagi? Ada 1000 mata ikan dioreng. Maksudnya? Ikan teri. Oh, saudara ikan musam. Iya. Memperindah bahasa itu senang suami. Jadi bahasa itu tidak membeli. Iya. Artinya bahasa lembut itu akan menggairahkan. Betul. Hawa nafsu dan hawa nafsu itu makan ya. Kan manggilnya juga papa. Kalau orang sini manggilnya apa? Biasanya ndek. Biasanya ayah. Oh, ayah. Ayah kebanyakan ayah. Bukan babalo. Bininya dia kali ini main bawa lu. Hal itu kayak ini makan ibarat ya. Ibarat kan bentuk. Iya. Ya kalau namanya kalau Jawa kan Kang Mas, Sama Dinda. Dinda. Betawi Abang, Abang. Neng. Sunda Neng, Aa, Aa. Ii. Ya. Ya. Jadi nggak makan-makan aja tuh ya. Tapi lakaf kullu syai'in alama disematkan buat ayah, nggak masalah. Jangan panggil nama, misalkan Cablak gitu, dipanggil sama istrinya. Kalau berdua-dua sih romantis. Romantis. Cablak makan, oke, coming, kan gitu. Iya. Tapi kalau ada anaknya, Bang Cablak yang mendengar, Cablak makan, Bang Cablak nggak mendengar. Anaknya cuma yang dengar, Blak musuh makan Blak. Nggak enak. Kurang etik ya, kurang etika ya, betul kurang etik. Jadi bagus akhlak. Papa makan udah beres, kenyang. Minum ada apa? Ada teh pucuk, ada air mineral, ada tisu, kuenya belum datang dari tadi. Susah ngibaratin ya? Iya. Kan bilang ini. Minum ada apa? Ada teh, Ya, ada air mineral, ya, ada tisu. tisu, kuenya belum ada. Belum Ini datang. mah mengibaratkan, Iya. ibaratkan rumah tangga tuh. Ya. Ya, teh ada, Mm-mm. air mineral ada. Mm-mm. Kue mana? Kalau suaminya gak mau makan, gak mau minum, kan jahit. Mau bobo nggak? Emang bobo ada apa? Neng siap jadi bantal guling dan selimut buat abang. Kira-kira pertanyaan saya, Bang, istri di sini begitu apa? Kagak. Empok jangan coba-coba banyak. Jangan membela diri kau. Apa itu bela diri? Ini kudu ngaji karena suami ketika diaturkan minuman segelas oleh istri, di mana istri duduk di pangkuan suami dengan catatan istri yang kurus. Urus. Ya, kalau udah badannya makan kasihan lakinya bang. Iya di paru mencret nih. Iya bener. Satu gelas yang diberikan oleh istri yang soleha diminum oleh istri atau suaminya, kemudian bekas minum suaminya maka diminum lagi oleh istrinya, maka pahalanya 100 rakaat ibadah sholat sunnah.
Itu satu gelas bang. Satu gelas. Satu gelas 100 rakaat. Kalau 200 rakaat ya 2 gelas. 2 gelas. 300 rakaat 3 gelas. Benar. Kalau 1000 rakaat seperti sholat di Madinah segalon bang. Segalon ya. Iya. Ada sampai mau minum segalon dah. Ampulan-ampulan yang ada. Itu kan peribahasa. Peribahasa. Umpama. Tapi memang benar. Ya kalau mau minum ini itu mendapatkan 100 rakaat satu nilai rakaat pahala. nilai pahala. Kenapa li'azlihi hakiha alaiha? Karena hak suami terlalu besar diberikan kepada istri, istri mah haknya kecil. Makanya tugasnya 3 doang. Jaga mata suami, jaga telinga suami, jaga hidung suami. Jangan sekali-kali suami mendengar kecuali pendengaran yang baik. Jangan sekali-kali suami memandang kecuali pandangan yang indah. Jangan sekali-kali pula suami mencium kecuali yang dicium aroma yang harum. Itu doang tugas istri. Pandangan yang indah, senang jadi suami kalau melihat istri tampilannya indah. Kalau ngaji indah, arisan indah, kondangan indah, kumpul bareng teman indah. Begitu sampai rumah, dibetot kerudungannya. Pakai orang arah kadarnya. Ini kadang jilbabnya merecet. Hah? Merecet. Jilbabnya merecet, Bajunya dibentet, bajunya dibentet, celana kayak lepet. akhirnya pada mengkerok. Iya. Sekarang bapak kepengen gak istrinya cantik depan bapak? Kepengen gak istrinya pandai berhias depan bapak? Kalau memang pengen, modalin. Betul bu? Kalau ibunya kepengen punya suami setia dan baik, perhatiin. Maka di situ lebu pandangan yang pertama. Yang kedua, pendengaran. Jangan sekali-kali suami mendengar kecuali pendengaran yang indah. Jangan suka earphone. Ditinggikan ada bicara. Tai lu bang. Makan pencarian lu. Gua kata juga apa? Jadi istri dengerin tuh. Jadi suami dengerin istri. Ini mau kerja di PT apa ke bang? Colong-colongin. Akhirnya suami yang soleh jadi salah. Karena pendengaran suami udah gak enak. Di telinganya gak enak. Akhirnya suami gak betah di rumah. Lantaran istri yang tidak lagi menghormati takzim wa takrimat kepada suami. Ini akhlak. Dan itu gak boleh. Bahasa yang santun. Rasulullah manggil istrinya Humairah. Pipi kemerah-merahan. Kenapa disebut Humairah? Karena alak Siti Aisyah. Begitu pulang Rasulullah ada burda. Dielap keringat Rasul. Seluruh tubuhnya tak ada satupun keringat yang menempel. Bahkan bekas mengelap keringat Rasul tidak dicuci apalagi di laundry tapi tempelkan di pipinya. Hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, pipi kemerah-merahan. Maka ibu boleh contoh, suaminya pulang siapin selampe. Kan keringetannya bu ya, tegrep mukanya. Di pipinya, di keteknya, di selangkangannya. Lap-lapin bu, jangan di laundry apalagi dijemur. Tempelin terus-terus di pipi ibu. Insya Allah 2 jam deh bu lamanya. Tunggu perubahannya. Berarti kewangi-wangian atau kemerah-merahan. Koreng. Keringat Rasul beda sama keringat kita. Tapi akhlak yang utama. Maka dari itu khiyarukum wa khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada perempuan. Istri adalah perempuan, ibu adalah perempuan, anak kita kalau ada perempuan berbuat baik. Nisa ittaqun nisa. Jagalah perempuan. Insya Allah. Antastaghfirulahumma, antad'uwalahumma. Yang terakhir, antatasodaqalahumma. Sodakohkan rezeki kita. Ibu bapak, panitia, boleh nggak saya minta sodakoh nih? Besok tanggal 23 ada sahabat saya yang mau berangkat ke Lumajang Gunung Semeru, mau donasi di sana. Katanya, bukan katanya, memang di sana ribuan orang yang belum terevakuasi. Bahkan ada satu kampung yang terendam dan sampai sekarang ini hilang dengan tumpukan debu dan tanah. Jadi di sana teman saya, insya Allah tanggal 23 mau berangkat dan nanti dibelikan dan dibelanjakan di Surabaya, dan di Surabaya dekat Lumajang baru dibagikan langsung ke orang-orang yang membutuhkan di sana. Ada posko yang bisa amanah. Jadi kalau bapak ibu punya rezeki yang sekarang, keluarkan yang terbaik untuk Lumajang Semeru, bukan buat saya. Sodakoh itu punya kamus Bang Cablak. Yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas.
Yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil. Kakek ikhlas. Berarti gede. Ya, punya duit 100.000, 50.000, 2.000. Kira-kira yang masuk nanti buat disedekahin yang mana? Biasanya kalau yang gede ya gede. Gede. Iya kan jadi ikhlas. Ya. Daripada yang 2000 nggak ikhlas. Ya. Karena sedekah itu misbah, Misbah seperti lampu. seperti lampu. Lampu terang nggak? Terang Terang banget. banget. 100.000 petromak, Wow, berkilau-kilau berarti. 50.000 lilin, Lilin ada agak-agak ya redup dikit lah. 2.000 pentol korek, Kecil amat ya. tiup. Habis. Biasanya kalau pentol korek mah buat ngorek anu tetep tuh biasanya ya. Maka sedekah. Saya baca salawat, panitia mohon izin. Mau ya Bapak Ibu ngebantu, bukan buat saya, bukan buat kita, tapi buat saudara-saudari kita yang ada di Semeru. Kalau kita bisa berbagi dengan musibah yang ada yang saat ini sedang dialami oleh saudara kita, nanti kita pun akan diganti dengan penuh keberkahan yang berlimpah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad lahir di Makkah, yang lahir di tahun gajah. Muhammad Rasul pilihan, Muhammad kekasih Tuhan. Engkaulah suri tauladan, penuntun keselamatan. Engkaulah suri tauladan, penuntun keselamatan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah,